Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Lama sekali sudah tidak menyapa Anda semua, para pendengar atau penikmat konten carakaya.id, karena kami rehat sejenak untuk libur tahun baru. Dan hari ini seperti prediksi kami di edisi terakhir market review Carakaya yang memprediksi bahwa hari ini IHSG akan berada di dalam zona hijau. Dan ternyata betul, bukan hanya IHSG tapi hampir seluruh market di Asia berada di dalam zona hijau, kecuali indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang memang dari pagi sudah merah cukup dalam ya. Dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya market sendiri belum pulih, transaksinya masih cukup kecil, hanya 14,520 triliun rupiah. Tapi 299 saham mengalami kenaikan dan 188 saham mengalami penurunan. Sementara IHSG sendiri dibuka di 5.997,830, sempat turun ke 5.929,048, dan akhirnya ditutup di titik tertingginya untuk hari ini, yaitu di 6.104,898. Jadi IHSG kembali ke atas level psikologisnya, ke atas level 6.000 ke 6.104,898. Ini membuat IHSG mengalami kenaikan 2,1% atau 125,825%. Sorry, 2,1% atau 125,825 poin. Lama liburan membuat kaku ya. Kemudian kalau kita lihat market cap IHSG sendiri saat ini kembali ke atas 7.000 triliun, yaitu ke 7.146,026 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 memang mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari IHSG, yaitu 23,762 poin atau 2,54% ke 958,649. Dan kalau kita lihat memang IHSG menjadi juara yang paling tinggi kenaikannya di Asia. Jadi kalau kita lihat SSIC atau Shanghai Composite Index China mengalami kenaikan 0,86% atau 29,89 poin ke 3.502,960. Straits Times Index Singapura mengalami kenaikan 0,56% atau 15,83 poin ke 2.859,64. Hang Seng Index Hong Kong mengalami kenaikan 241,68 poin atau 0,89% ke 27.472,811. Sedangkan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami penurunan 0,68% atau 185,789 poin ke 27.258,381. Dolar indeks kembali melemah 0,5% atau 0,45% ke 89,520. Dan kalau kita lihat hari ini rupiah gagah perkasa kembali menunjukkan taringnya untuk naik, menguat 80 poin atau 0,66%, membuat kurs rupiah menjadi 13.929 rupiah per 1 US dolarnya. Jadi kembali bisa menembus 14.000 ke bawah ya. Lalu kalau kita lihat harga emas dunia yang juga terus merangkak, hari ini harga emas dunia ada di 1931,50 atau ada kenaikan 1,77% atau 33,6 poin, atau kalau dirupiahkan adalah 864.979. Dan ketika memang beberapa waktu yang lalu harga emas sempat down ke 1767 atau membuat sedikit kepanikan, kami di Carakaya mengatakan bahwa nggak usah terlalu khawatir, bahwa
walaupun sempat turun di bulan Desember, kami menganggap bahwa itu penurunan yang wajar, biasa, dan kami mengatakan waktu itu emas akan kembali di atas 1.900, dan ternyata tepat. Ini emas kembali di atas 1.900. Bukan karena kami tukang ramal atau suka meramal, bukan, tapi itu hanya disebabkan karena terus melemahnya mata uang Amerika atau US dollar atau dolar indeks. Jadi itulah yang membuat kami mengatakan bahwa emas berada dalam zona yang masih cukup relatif aman. Dan kalau kita lihat hari ini di dalam saham-saham Indonesia, investor asing tampak hari ini melakukan net foreign buy atau total beli bersih sebesar 345,36 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan, maka saham-saham yang dibeli oleh investor asing, juaranya adalah TLKM, net foreign buy 72 miliar, sahamnya menaik lumayan drastis 180 poin atau 5,44% ke 3.490. Kemudian ada BBCA, net foreign buy 63,3 miliar, sahamnya naik 0,96% atau 325 poin ke 34.175. Posisi ketiga ada BBNI, net foreign buy 50,6 miliar, sahamnya naik 200 poin atau 3,24% ke 6.375. Lalu ada ASII, sahamnya naik 200 poin atau 3,32% ke 6.225 dengan net foreign buy 48 miliar. Dan yang terakhir ada saham BBRI, net foreign buy 27,8 miliar atau 140 poin atau 3,36% ke 4.310. Dengan kembalinya saham-saham berkapitalisasi besar dibeli oleh investor asing, tentu harapan kita adalah besok IHSG akan mengalami lanjutan kenaikan. Sementara kalau kita lihat dari saham-saham yang dijual oleh investor asing, yang paling banyak dijual oleh investor asing adalah BEVIN, net foreign sell 18,4 miliar, sahamnya naik 55 poin atau 9,82% ke 615. United Tractor net foreign sell 14,9 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 0,19% ke 26.650. BRPT net foreign sell 10,8 miliar dan sahamnya naik 10 poin atau 0,91% ke 1.110. Cepin net foreign sell 9,5 miliar, sahamnya mengalami penurunan 50 poin atau 0,77% ke 6.475. Dan UNVR net foreign sell 7,9 miliar, sahamnya naik 125 poin atau 1,7% ke 7.475. Jadi kalau kita lihat dan kita bandingkan saham-saham yang dijual oleh investor asing dengan saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka tampak perusahaan-perusahaan raksasa lah yang dibeli oleh investor asing. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Index London menguat dengan cukup tajam 2,21% atau 142,790 poin ke 6.603,310. Sedangkan Sentra DAX Frankfurt atau GDXI naik 0,64% atau 87,770 poin ke 13.806,550. Dow Jones Index Future juga tampak menguat 117 poin atau 0,38% ke 30.614. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Bila kita melihat data yang tersaji dari market Amerika dan market Eropa, tentu saja kita akan mengatakan bahwa besok IHSG akan berada dalam zona hijau. Dan apalagi kalau kita lihat tadi bank-bank besar semuanya dibeli oleh investor asing, maka ada kemungkinan besok bisa melanjutkan penguatannya. Jadi kami mengatakan besok kemungkinan IHSG akan menguat lagi 51%. Kenapa hanya 51%? Ya karena boleh dibilang hari ini naiknya sudah terlampau banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.